Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anu Film. Kali ini kita akan mengupas tuntas alur cerita sebuah film horor yang sangat menyeramkan. Film ini mengisahkan tentang sebuah kota yang tiba-tiba dilanda malapetaka. Seluruh penduduknya tewas secara tragis. Pernahkah kalian mendengar tentang benda-benda terkutuk yang menyimpan aura mistis? Benda-benda yang konon bisa membuka gerbang ke dunia lain, tempat jin bersemayam atau bahkan menjadi sarang santet yang mematikan. Boneka misalnya, benda yang terlihat lucu tapi bisa menyimpan kekuatan jahat. Dan inilah film The Monkey. Kisah ini bermula di sebuah toko barang antik di mana seorang pilot datang untuk menjual sebuah boneka monyet yang tampak biasa saja. Pilot itu kemudian menceritakan hal-hal mistis yang mengerikan tentang boneka tersebut kepada penjaga toko. Katanya, jika kunci pada boneka itu diputar dan suara drumnya terdengar, maka sesuatu hal mengerikan akan terjadi. Penjaga toko pun tidak percaya dengan hal tersebut. Tiba-tiba, boneka monyet memainkan alat musik drum dan terjadilah sesuatu yang mengerikan di toko antik tersebut. Tidak tahan dengan malapetaka yang ditimbulkan boneka itu, sang pilot melampiaskan kemarahannya dengan membakar boneka monyet terkutuk itu dengan pistol api, berharap bisa mengakhiri kutukan pada boneka itu. Kemudian sang karakter utama bercerita bernama Hal, mempunyai kembaran bernama Bill. Hal terus bercerita mengenai kakaknya yang selalu merundungnya. Walaupun begitu, Hal berusaha untuk menyayangi Bill, tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam, ia sangat membencinya. Hal kemudian bercerita tentang masa kecilnya, di mana ia hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Ibunya kemudian bercerita bahwa ayah mereka pergi membeli rokok dan tak pernah kembali. Ayahnya adalah seorang pilot, hobinya mengoleksi barang antik, dan ternyata pria yang membakar boneka monyet terkutuk di awal film itu adalah ayah Hal dan Bill. Hal dan Bill kemudian membuka lemari barang antik milik peninggalan ayahnya. Di sana mereka menemukan banyak sekali barang antik, tetapi mereka lebih tertarik dengan suatu barang yang tertutup rapi bertuliskan monyet penggiling organ seperti kehidupan. Saat Hal membuka kotak antik itu, mereka menemukan monyet yang sangat lucu. Bill yang ingin tahu meminta untuk memegang boneka itu. Hal yang penasaran membalik kotak boneka dan menemukan tulisan "putar kuncinya dan lihat apa yang terjadi". Bill dengan sifat keras kepala dan nakalnya langsung ingin memutar kunci mainan itu. Hal sebenarnya melarangnya. Namun Bill tidak peduli. Bill pun memutar kunci itu, tetapi untuk sementara tidak terjadi apa-apa. Hal dan Bill kemudian pergi ke restoran bersama pengasuhnya bernama Anna. Ketika Hal ingin masuk ke dalam mobil, ternyata boneka itu sudah berada di dalam mobil terlebih dahulu. Hal sebenarnya sempat terheran-heran, tapi ia tidak mempedulikan hal itu. Mereka kemudian tiba di restoran, meninggalkan boneka monyet sendirian di dalam mobil. Mereka pun sangat antusias melihat chef yang sangat jago dalam atraksi sambil membuat makanan. Tiba-tiba boneka monyet itu memainkan musiknya, dan saat itu terjadilah sesuatu yang mengerikan. Setelah kejadian yang mengerikan itu, ibunya Hal dan Bill kemudian mencoba menenangkan kedua anaknya. Intinya ibunya menjelaskan bahwa kita semua akan mati dan kembali kepada Tuhan. Untuk melupakan kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami, Louis, Hal dan Bill memutuskan untuk berdansa bersama. Hal merasa sedikit bingung dengan perasaannya sendiri. Ia heran mengapa hari ini ia merasa begitu senang, jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Padahal mengingat apa yang baru saja terjadi, hari ini seharusnya menjadi hari yang penuh duka. Ia pun tersenyum tipis menyadari betapa cepat perasaannya bisa berubah. Di sekolah, Hal mengalami perundungan oleh sekelompok siswi. Mereka mengejeknya dengan pertanyaan yang menyakitkan. Benarkah ayahmu pergi ke Paris untuk membeli rokok dan tidak pernah kembali? Ternyata informasi itu berasal dari kakaknya Bill. Mereka kemudian melucuti celana Hal secara rame-rame. Hal kemudian pulang dalam keadaan tidak memakai celana. Di dalam kamarnya, Hal sedikit kesal dan bertanya kepada
ibunya, "Kenapa ada boneka monyet itu di dalam kamarnya?" Ibunya menjawab ia tidak pernah masuk ke dalam kamar itu semenjak ada kaos kaki kaku berada di sana. Malam hari Hal tidak bisa tidur, kebingungan atas kematian pengasuhnya Anna. Ia terbangun dan menatap boneka monyet itu. Hal kemudian bertanya, "Kau pasti ada kaitannya dari kematian pengasuh Anna." Bill kemudian terbangun dan menyuruh Hal untuk menikahi boneka monyet itu. Hal yang penurut dalam keadaan terpaksa mau mengikuti perkataan Bill. Keesokan harinya Hal terkejut saat menyadari boneka monyet itu berada di dalam tasnya. Ternyata Bill lah yang memasukkannya. Seorang teman sekelasnya yang melihat boneka itu langsung memberitahu ibu guru. Hal kemudian menjadi bahan tertawaan dan perundungan. Karena itu teman-temannya kemudian melempari wajahnya dengan pisang. Ia pun pulang dengan muka yang penuh pisang dan rasa marah yang tak tertahan. Di rumah, Hal melampiaskan amarahnya pada boneka monyet itu. Ia meminta kepada boneka itu agar Bill dipulangkan saja ke Tuhan. Hal kemudian memutar kunci boneka itu dan seketika terjadilah sesuatu. I wish Bill was dead. Ternyata boneka monyet itu tidak menerima permohonan bagi siapapun yang memutarnya, tetapi boneka itu akan membun-bun siapapun yang diinginkannya. Hal kemudian kesal terhadap boneka monyet itu. Ia kemudian memotong-motongnya, tetapi alangkah terkejutnya Hal melihat bahwa boneka tersebut mengeluarkan darah. Hal kemudian memasukkannya ke tong sampah dan berharap kejadian mengerikan akan segera berakhir. Hal dan Bill kemudian dibawa oleh Bibi Ida dan Paman Chip pindah ke daerah bernama Casco Maini untuk tinggal bersama. Saat sedang menonton televisi, Bill secara tidak sengaja melihat sesuatu di luar jendela. Ternyata itu adalah boneka yang sudah dimutilasi oleh Hal. Bill kemudian mengatakan kepada Hal mengapa membawa boneka itu. Kemudian Hal menjawab bahwa ia telah memutilasi boneka itu dan membuangnya ke tempat sampah. Bill kemudian mengatakan, "Apakah itu tampak seperti dimutilasi?" Mereka berdua baru menyadari bahwa boneka itu yang menyebabkan pengasuhnya Anna meninggal dan menyadari bahwa ibunya meninggal juga karena boneka itu. Kemudian mereka bertanya-tanya apakah memutar boneka itu bisa meninggal. Nah, untuk memastikan apakah benar boneka itu yang menjadi penyebab kematian orang-orang, Bill kemudian memastikan dengan memutar kunci boneka monyet itu, dan Paman Chip lah yang menjadi korban berikutnya. Ia meninggal dalam keadaan sedang berburu dan diinjak-injak oleh kawanan 67 kuda liar. I overheard the Undertaker say that Uncle Chip was trampled by a stampede of 67 wild. It looked like someone had drop-kicked a cherry pie. Boneka terkutuk itu kemudian dibawa oleh Hal dan Bill ke salah satu sumur di atas gunung. Kemudian mereka membuangnya di sana. 25 tahun kemudian, Bibi Ida yang sekarang tinggal sendirian tiba-tiba terbangun di tengah malam dan melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Ia kemudian curiga ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Ia kemudian memeriksa salah satu ruangan tempat penyimpanan berbagai alat berburu. Di sana ia tidak menemukan sesuatu, tapi tiba-tiba seluruh mukanya kemudian dipenuhi umpan pancing. Ia kemudian membersihkan luka-lukanya menggunakan alkohol. Kemudian ia mencium bau gas dari dapurnya. Oh, mantap banget, sungguh kematian yang mengenaskan. Scene berpindah. Saat ini Hal bekerja sebagai kasir di sebuah toko. Hubungannya dengan kakaknya Bill telah lama putus dan ia sama sekali tidak menyesalinya. Baginya, Bill memang sosok yang menyebalkan. Namun, ada hal yang lebih mengganggu. Sejak kejadian mengerikan itu, Hal menjadi pribadi yang tertutup. Ia tidak lagi memiliki teman dekat dan cenderung menjauhi orang-orang di sekitarnya. Ketakutan akan kembalinya boneka monyet itu menghantuinya, membuatnya khawatir boneka terkutuk itu akan menyakiti orang-orang yang ia sayangi. Oh iya, perlu kalian ketahui, Hal kini sudah menikah. Hal kemudian izin kepada atasannya bernama Edwin untuk menjemput anaknya di sekolah. Singkat cerita, Hal menceritakan kepada Edwin bahwa ia hanya bertemu satu kali dalam setahun. Scene berpindah. Hal dan istrinya mengunjungi seorang psikiater bernama Ted. Mereka sedang berdiskusi akan menyerahkan hak asuh penuh anaknya bernama Patty ke Ted. Hal tentu menolak
menolak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Hal diberikan kesempatan oleh istrinya 1 hari penuh untuk menghabiskan waktu bersama dengan anaknya. Tanpa disengaja, Patty pun mendengar percakapan mereka. Kemudian pria bernama Ujang pergi berburu barang bekas peninggalan Nenek Ida. Matanya tertuju pada boneka terkutuk yang tampak unik. Tanpa ragu ia membeli boneka itu karena mengingatkannya kepada ayahnya yang telah lama hilang. Sebelum sampai di taman bermain, Hal dan Patty memutuskan bermalam di sebuah motel. Namun malam itu Hal bermimpi buruk tentang boneka terkutuk. Ketika terbangun, Hal merasakan suhu kamar motel tiba-tiba naik drastis. Ia mencoba menurunkan suhu AC, tetapi kipas angin AC justru berputar semakin kencang. Hal kemudian menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Ternyata ia menerima telepon dari kakaknya Bill. Bill kemudian memberitahu bahwa Bibi Ida sudah meninggal dalam kecelakaan yang tidak biasa. Bill kemudian meminta Hal untuk pergi ke rumah Bibi Ida untuk memastikan bahwa boneka terkutuk itu masih berada di sana. Hal berkata boneka itu sudah kita buang ke sumur. Bill menjawab, boneka itu bisa berpindah tempat. Bisa saja dia sudah kembali. Bill terus mendesak Hal untuk pergi ke rumah Bibi Ida. Namun Hal tetap menolak. Frustasi, Bill menutup telepon dengan marah-marah. Dan tiba-tiba... Why would it be at Anide? Is it? What if I find it? Hal kemudian berteriak sekencang-kencangnya sambil menutup kepalanya menggunakan bantal. Ia kemudian mengajak Patty untuk segera pergi dari motel itu. Tetapi Patty menolak, membuat Hal semakin marah. Ia kemudian berpindah ke motel yang lain. Sebelum masuk ke dalam motel itu, ia kemudian meminta maaf kepada Patty atas kejadian yang tadi. Patty mencoba mengalihkan suasana yang tegang dengan bertanya bagaimana nenek meninggal. Namun Hal tampak enggan membahasnya dan malah mengalihkan pembicaraan tentang kematian Bibi Ida. Patty yang penasaran kembali bertanya, apakah setelah nenek meninggal Hal dirawat oleh Bibi Ida? Hal malah terdiam. Dengan penuh harap, Patty berkata kalau begitu bisakah Hal mengajaknya ke rumah Bibi Ida? Siapa tahu di sana ia bisa membantu. Hal tentu menolak dan berkata, aku mau mengajakmu ke taman bermain, bukannya ke tempat kegelapan dan kematian. Patty kemudian mengatakan ayah bisa menyelesaikan hubungan dengannya dan selesaikan ini, atau kita bisa menghabiskan sedikit sisa waktu yang kita punya bersama. Hal kemudian terdiam. Hal kemudian bermimpi buruk mengenai ibunya. What are you doing in here all alone, Hal? You got any advice? Take care of your teeth. Ia kemudian terbangun dan tidak menemukan Patty berada di dalam kamarnya. Ia sangat khawatir. Petey, buddy. Hey, funny. Dengan berat hati, Hal akhirnya mengajak Patty ke rumah Bibi Ida. Ia memperingatkan Patty untuk tidak ikut masuk ke dalam rumah dan menunggunya di dalam mobil saja. Tetapi Patty bersikeras ingin ikut masuk mengikutinya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang wanita bernama Barbara. Barbara langsung bercerita tentang kembaran Hal, yaitu Bill, yang sudah terlebih dahulu berkunjung ke rumah Bibi Ida, membuat Patty semakin bingung. Hal kemudian memperkenalkan Patty kepada Barbara. Barbara memberikan kartu namanya kepada Patty dan Patty mengucapkan terima kasih. Namun ucapan terima kasih itu bukan karena kartu nama, melainkan karena Barbara telah mengungkap kebenaran yang disembunyikan Hal darinya, bahwa ternyata selama ini ia mempunyai seorang paman. Jadi singkat cerita, Barbara ini adalah agen properti yang ditugaskan untuk menjual rumah Bibi Ida. Barbara mulai bercerita kepada Hal tentang serangkaian kematian aneh yang terjadi sejak Senin di Casco Maini. Pertama, Bibi Ida tewas terbakar dalam keadaan yang mengerikan. Kemudian, seorang pria bernama McDonald mati tergiling mesin pemotong rumput. Pada hari Rabu, seorang pria bernama Grandson tewas saat membuat kopi. Tak lama berselang, seorang pria bernama Nancy Rosalie juga ditemukan tewas saat bermain golf. Barbara melanjutkan ceritanya mengungkapkan betapa meresahkannya situasi di Casco. Bukan hanya kematian aneh yang terjadi, tetapi juga kehilangan warga secara misterius. Barbara kemudian kesulitan membuka salah satu pintu di rumah Bibi Ida karena terlalu banyak kunci dan tiba-tiba...
Hal kemudian mengangkat telepon yang ternyata berasal dari Bill. Hal kemudian mengatakan bahwa boneka itu sudah tidak ada di dalam rumah Bibi Ida. Hal menanyakan apakah kau berada di dekat sini. Bill kemudian tiba-tiba mematikan teleponnya. Hal kemudian mencari nomor telepon Bill di buku telepon, tetapi ia tidak menemukan namanya berada di sana. Ia kemudian menemukan nama bertuliskan Mr. Monkey yang ternyata itu adalah nama yang digunakan oleh Bill. Kemudian saat menelpon nomor itu ia sangat terkejut saat menerima pesan otomatis. Hal kemudian mengetahui bahwa selama ini Bill lah yang telah memutar mainan terkutuk itu. Kenyataan pahit akhirnya terungkap bagi Bill. Kematian ibunya ternyata disebabkan oleh hal adiknya sendiri. Tanpa disadari saat masih kecil, Hal lah yang memainkan mainan terkutuk itu. Bill kemudian berusaha mencari boneka terkutuk itu ke dalam sumur, tetapi ia tidak menemukannya. Ia hanya menemukan kunci dari mainan itu. Sejak saat itu dendam tumbuh dalam diri Bill. Ia bertekad untuk menemukan boneka itu untuk balas dendam kepada adiknya Hal, meskipun harus menunggu selama 25 tahun lamanya. Hal yang kesal terus memutar kunci mainan monyet itu yang menyebabkan pria bernama Edward yang menjadi korban berikutnya. Ujang kemudian berusaha mendatangi Bill dan meminta mainan monyetnya untuk dikembalikan, dan Ujang akan membayar lebih dari yang dibayarkan oleh Bill. Tentu Bill menolak. Kemudian Ujang mengatakan bahwa ia telah melihat saudara kembar dari Bill dan bersama keponakannya. Ujang terus meminta untuk dikembalikan boneka terkutuk itu kepadanya, tetapi Bill menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu. Karena kesal, Ujang kemudian pulang ke rumahnya memakai setelan polisi milik ayahnya. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sementara itu, Hal dan Patty kembali ke motel. Setibanya di sana, Hal segera menelpon dan menghubungi Bill. Apakah boneka monyet itu ada padamu, Bill? Tentu saja Bill menyangkal dengan nada yang meyakinkan. Namun, Hal sudah terlalu mengenal kakaknya. Ia tahu betul di tangan Bill lah kini boneka terkutuk itu berada. Dengan nada mendesak, Hal memperingatkan, jangan pernah memutar boneka itu lagi, Bill. Dengan nada dingin, Bill menanggapi, kalau kau tidak ingin Patty dalam bahaya, suruh dia sendiri yang memutar kunci terkutuk itu. Kau tahu betul sejak kecil bukan? Siapapun yang memutar monyet terkutuk itu, dia akan terhindar dari kematian. Hal ingin membawa Patty pulang menjauh dari kota itu. Namun Patty menolak. Ia malah menanyakan alasan Hal memiliki anak. Dalam keadaan marah, Hal tanpa sengaja menyakiti hati Patty dengan mengatakan bahwa kehadirannya adalah sebuah kecelakaan. Tiba-tiba seorang polisi muncul yang ternyata itu adalah Ujang. Ujang kemudian mengancam mereka dan membawa keduanya ke Casco Hotel tempat tinggal Bill. Ujang kemudian meminta Patty untuk masuk ke dalam Casco Hotel mengambil boneka monyet terkutuk itu. Singkat cerita, Hal kemudian meminta anaknya untuk gimana pun keadaan di dalam sana, ia tidak boleh memutar kunci mainan terkutuk itu. Di dalam hotel, Patty hampir tewas oleh jebakan, namun ia berhasil menghindarinya. Tak lama kemudian, ia melihat paman Bill berbicara dengan monyet itu. Bill lalu memerintahkan Patty untuk memutar mainan terkutuk tersebut. Kemudian scene berpindah, Hal dan Ujang tertuju pada sarang tawon di depan mobil. Tepat ketika Patty memutar mainan terkutuk, Ujang tak sengaja menembak. Pelurunya menembus kaca mobil dan mengenai sarang tawon. Dalam kemarahan, Bill memerintahkan Patty untuk memutar kunci terkutuk itu secepatnya. Namun, Patty hanya bisa mengeluarkan suara-suara tak berarti karena syok. Hilang kesabaran, Bill menampar Patty dengan keras. Lalu dengan tatapan penuh dendam, ia memohon kepada boneka terkutuk itu untuk melenyapkan adiknya yang dianggapnya bodoh. Namun, boneka itu bergerak sendiri, menolak perintah Bill. Bill berusaha untuk menahannya, tetapi terpental. Boneka memainkan musiknya semakin cepat tanpa kendali, mengubah kota menjadi lautan kematian. Hal kemudian berhasil masuk ke dalam rumah itu, kemudian mengatakan kepada Bill bahwa tujuan kamu mutar boneka tersebut hanya untuk membuat aku mati. Bill kemudian mengatakan iya. Hal kemudian mengatakan untuk apa? Bill dengan sedih menjawab karena kau telah memutar mainan itu dan membuat ibuku terbunuh. Hal yang mendengar itu kemudian terdiam. Hal kemudian mengajak Bill untuk ikut bersamanya, tetapi tiba-tiba boneka monyet itu memainkan musiknya dan seketika itu
Atas kejadian itu, seluruh kota Kaskoma ini menjadi lautan kematian dan filmnya pun tamat. Oke guys, terima kasih sudah menonton alur cerita film dengan film. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, And subscribe.